Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rini Mayang Pauni dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dengan NIM C2383207023. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman mengenal lebih dekat tentang memori eksternal. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan memori eksternal? Memori eksternal adalah suatu memori yang terletak di luar memori utama ataupun CPU dan merupakan memori yang bersifat non-volatil, di mana data yang disimpan tidak akan hilang ketika sistem mati, atau dikenal juga dengan nama secondary memory, yang berfungsi sebagai media storage dari program dan data untuk jangka waktu yang panjang. Oke, selanjutnya faktor dibutuhkannya memori eksternal. Yang pertama, dibutuhkannya media penyimpanan data untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, kebutuhan akan memori utama saja tidak mencukupi, sehingga dibuat memori tambahan untuk menyimpan data yang lebih besar dan fleksibel. Nah, lalu semakin besarnya peralatan penyimpanan, maka dengan sendirinya mempengaruhi waktu pemrosesan. Nah, selanjutnya, ciri umum memori eksternal. Yang pertama, bersifat non-volatil. Jadi, walaupun komputer dimatikan, data yang disimpan tidak hilang. Nah, yang kedua, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Nah, jadi membutuhkan perantara untuk menghubungkan kedua perangkat. Yang ketiga, akses data cukup lambat, disebabkan oleh bandwidth bus yang lebih rendah. Hal ini juga dikarenakan adanya mekanisme perputaran head dan piringan magnetik yang memakan waktu. Nah, lalu yang keempat, harganya relatif lebih murah. Jadi, perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per bit data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke fungsi. Yang pertama, dapat menyimpan berkas secara permanen, data tidak hilang walaupun komputer dimatikan atau non-volatil. Yang kedua, dapat menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Nah, lalu yang ketiga, memori virtual. Maksudnya, mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Oke teman-teman, selanjutnya kita beralih ke jenis memori eksternal. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Sequential Access Storage Device atau sering disebut dengan SASD. Yang kedua ada Direct Access Storage Device atau DASD. Nah, untuk penjelasannya yang pertama ada Sequential Access Storage Device merupakan memori sekunder yang tidak dapat diakses secara langsung di posisinya. Pengaksesannya harus urut. Dibandingkan memori internal atau primer, kelebihannya adalah kapasitas data yang dapat ditampung lebih besar dan harga per bit informasi yang dapat direkam lebih murah. Sedangkan kekurangannya adalah kecepatan yang lebih lambat. Contoh media jenis ini adalah magnetic tape dan punch card. Nah, yang kedua, Direct Access Storage Device. Nah, merupakan memori sekunder yang dapat diakses langsung di posisinya. Dibanding memori primer, jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan jenis ASD. Contohnya adalah magnetic disk, optical disk, dan flash memory. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh dari memori eksternal. Nah, termasuk juga nanti akan diperlihatkan gambar dari contoh-contoh tersebut. Nah, yang pertama, magnetic disk.
Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Nah, lalu yang selanjutnya SSD. SSD atau singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Nah, SSD menggunakan semacam chip atau otak yang dapat mengingat suatu data hanya dengan mengalirkan arus listrik. Pembagian data pada SSD juga menggunakan chip yang otomatis, sehingga jika dia merasa chip pertama sudah full, maka akan memindahkan data pada chip yang berbeda tanpa merubah alamat data. Nah, selanjutnya ada HDD. HDD atau Hard Disk Drive atau lebih dikenal dengan sebutan hard disk, merupakan perangkat penyimpanan data generasi pertama. Pada zamannya, HDD memang bisa diandalkan, namun seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan teknologi juga makin meningkat, HDD saat ini kurang bisa diandalkan. Selanjutnya yang keempat, RAID. RAID atau yang merupakan singkatan dari Redundant Array of Independent Disk yang merujuk pada suatu teknologi di dalam suatu penyimpanan data pada komputer yang dipakai untuk melakukan implementasi aplikasi atau fitur toleransi kesalahan di media penyimpanan komputer, terutama pada hard disk, dengan memakai cara redundansi atau penumpukan data, baik itu dengan memakai software atau perangkat lunak, maupun perangkat keras, RAID atau hard drive yang terpisah. Nah, yang kelima ada magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama daripada secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU, lalu disimpan pada tape lainnya. Nah, selanjutnya yang keenam ada optical memory. Optical memory adalah tipe media yang membutuhkan laser untuk melakukan penyimpanan maupun pemanggilan informasi yang telah disimpan. Oke teman-teman, jadi begitulah penjelasan dari memori eksternal. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.